Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, buntut dari apa yang dilakukan oleh Roy Suryo melaporkan Gus Yakut Menteri Agama ke Polda Metro Jaya, mendapatkan serangan balik dari NU dan GB Ansor. Benar saja apa yang saya praktisikan semalam, bahwa GB Ansor dan PWNU Bengkulu mengancam akan melaporkan Roy Suryo ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik Menteri Agama Gus Yakut, dianggap menyebarkan berita bohong atas video potongan yang ia lakukan. Yakni Roy Suryo mengatakan bahwa Gus Yakut dianggap membandingkan antara suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Nah, anggapan ini menurut GP Ansor dan PWNU adalah sebuah pendapat, statement yang menyudutkan dan menjatuhkan nama baik Gus Yakut. Padahal menurut GP Ansor dan PWNU, bahwa Gus Yakut sama sekali tidak membandingkan antara suara azan dengan suara gonggongan anjing. Dan oleh karenanya GP Ansor serius dan PWNU mengancam akan melaporkan Roy Suryo. Ini saya baca ya beritanya. GP Ansor akan melaporkan balik Roy Suryo ke polisi. Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor akan melaporkan balik Roy Suryo ke polisi. Hal ini terkait langkah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya. Hati-hati, kita juga bisa laporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, kata Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor, Dendi Suhairil Finza, dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Kamis. LBH Ansor kata dia sedang mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Bukti itu akan kami tindaklanjuti dengan laporan polisi berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT, ujar Dendi. Sebelumnya Roy Suryo melaporkan Menak Yakut atas pernyataan soal suara toa masjid dan gonggongan anjing dan seterusnya, bla 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 bla. Tetapi karena dianggap tidak memenuhi syarat, polisi akhirnya menolak laporan Roy Suryo. Oke, kemudian ini statement dari PWNU Bengkulu yang sama juga mengancam akan melaporkan Roy Suryo. Saya bacakan nih pernyataan resminya. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu. Surat pernyataan sikap nomor 012 _ dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tersurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan beredarnya potongan video yang seolah Gus Yakut menyamakan suara azan dan suara anjing, tentu hal ini tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal. Karena beliau sebagai anak kiai besar, santri dan muslim yang taat, sangat tidak mungkin hal itu terjadi. Kepada pengurus cabang NU seprovinsi Bengkulu dan seluruh warga Nahdien seprovinsi Bengkulu. Dengan ini pengurus wilayah NU Provinsi Bengkulu menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama mengajak kita semua untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kita harus menyikapi hal ini dengan sabar, damai, dan tenang. 2. Kepada saudara Roy Suryo yang melaporkan Gus Yakut ke polisi, tentu kami pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu dan pengurus cabang NU seprovinsi Bengkulu sangat menyayangkan sikap saudara. Menurut kami, saudara Roy Suryo sedang mencari panggung saja.
karena saudara bukanlah ahli agama, bukan ahli hukum, dan juga bukan ahli bahasa. Jika hal ini akan terus bergulir, maka kami juga akan ambil sikap melaporkan balik saudara Roy Suryo. Demikian pernyataan sikap dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu, dibuat dengan sebenarnya dan untuk jadikan pedoman pada pihak-pihak terkait. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu 24 Rajab garis miring 25 Februari 2022. PWNU Bengkulu, Rois Suriah Profesor Dr. Haji Rahimin MAG, Katib Dr. Haji Rohman MPD, Ketua dan Media Profesor Dr. Kiai Zulkarnain, Sekretaris Dr. Subedri MAG MPD. Oke, saya kira ini serius. Saya kira ini positif, bagus, agar siapapun, apalagi sekelas mantan menteri kayak Roy Suryo, tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, tanpa melihat substansi persoalan, tanpa meminta tabayun kepada Gus Yakut, tiba-tiba ijik-ijik bludus melaporkan ke polisi. Ini kan sikap yang mencerminkan diri sebagai seorang arogan, bukan sikap intelektual, bukan sikap kapasiti mantan menteri. Maka saya mendukung sepenuhnya bahwa Roy Suryo memang harus dilaporkan balik. Dan GP Ansor Pusat sudah memberikan warning, ditambah lagi tadi PWNU Bengkulu. Ini menjadi pelajaran. Jangan sedikit-sedikit lapor harus ketika memang yang dilaporkan memang fatal dan substansial. Fakta buktinya memenuhi syarat. Memang harus dilaporkan. Ya contohnya Roy Suryo ini. Karena sangat buruk dampak akibatnya. Framingan yang ia buat, statement yang ia buat seolah-olah Gus Yakut menyamakan suara adzan dan anjing. Ini sangat membuat heboh jagat maya di seluruh Indonesia dan bisa memicu gaduh, onar, dan lain sebagainya yang sangat destruktif. Maka semangat sekali lagi laporkan Roy Suryo agar dia bertanggung jawab dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.